Panji, mungkin kan ini Halo? sebelumnya nih, dialogin mungkin yang terakhir kemarin berita mungkin ada dari sahabat yang Bukan asistenku itu. itu Sahabat aja, temen aja. sahabat, oke, sahabat. Udah bukan asistenku soalnya. Oke. Nah, mungkin itu gimana sih diceritakan? Gue kangen bentar dulu lah. Mungkin boleh ceritakan sebelumnya kronologi seperti apa sih? Gak tahu saya. Ya mana saya tahu, orang udah gaji saya kok. Oh, oke. Tapi kan kalau misalnya lihat beritanya itu kan maksudnya masih sangkut pautnya sama katanya digigit ular lah atau apa lah. Ya digigit ular, cuma kalau untuk tepatnya gimana saya juga nggak tahu, saya bukan keluarganya. Maksudnya saya sahabatnya gitu kan. Ya di kejadian juga saya tidur. Waktu final itu saya orang suka bola masalahnya kan. Saya habis sholat isya saya tidur, pagi-pagi saya dengar kabar dari istri, keluarganya ngasih kabar ke beliau nih, ke istriku, Alvin meninggal gitu. Kenapa? Digigit ular katanya, digigit king cobra. Kok bisa? Gitu. Katanya lagi mainin king cobra gitu atau apa? Aku nggak ngerti. Tapi dari berita aku baca katanya lagi rescue. Karena kejadiannya nggak di shelter. Karena udah setahun terakhir ini Alpri ini kan jadi YouTuber gitu. Dia punya channel YouTube sendiri, dia punya kegiatan sendiri, berbeda dengan kami visi misinya. Dan kami juga nggak tahu gitu, bener nggak tahu, nggak taunya kronologisnya kayak gimana. Aku juga bingung kok dikait-kaitin sama saya gitu kan. Emang saya sih saudaranya gitu, maksudnya saudara seperjuangan lah. Cuma bukan berarti apa yang emang dia lakuin harus saya tahu semuanya kan, bukan istri saya. Gitu. Sebagai kiper ular berbisa sendiri gimana sih? Beliau orang hebat, orang expert gitu ya. Kalau resiko, semua hal juga beresiko. Di dalam semua pekerjaan itu punya resikonya masing-masing. Teman-teman jurnalis juga sama lah, pasti punya resiko. Cuma kan kita berdoa aja gitu kalian untuk hal yang baik-baik aja terjadi sama kita, jangan kayak begitu karena kan nggak enak ya. Maksudnya ya caranya meninggal kan, alhamdulillah aku mah berusaha untuk selalu bersyukur sama nikmat Allah. Nggak pernah hal-hal yang emang negatif aku pikirin. Jadi aku juga punya kayak semacam batas gitu. Jadi kayak misalkan mau dibilang teman-teman gitu, oh Alpri meninggal gara-gara Panji. Alpri itu meninggal gara-gara takdir dan udah waktunya dia meninggal. Emang gua Tuhan? Kan gitu. Ya disangkut pautin terus ya Bang. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan gua panjang umur lah. Mungkin saat ini koleksinya dikemanain sih? Nggak ada koleksi. Koleksi siapa? Alpri? Nggak tahu. Orang saya bukan kakaknya dibilang. Mana saya tahu. Tanyain ke mamanya lah, ke Sukabumi gitu. Tapi kan tadi Masnya sempat bilang nih kalau beda emang dari beda visi dan misi. Mungkin bedanya tuh seperti apa sih kalau dengan Abang? Iya kan bisa dilihat di channelnya ya gitu, dan bisa juga di channel saya yang emang lebih ke konservasi gitu. Kita lebih ke edukasi, kemudian kita lebih ke rehabilitasi, kita juga lebih ke arah rilis gitu kan, dan juga explore. Kita nggak harus ke ular aja. Kalau beliau ini kan channelnya lebih ke atraksi ya. Kan beda visi misi jadinya gitu. Makanya saya juga bingung, nah ngomongin nggak duka ya emang kita harus selalu umbar gitu kan di medsos apa segala macam ngomongin duka. Teman saya yang meninggal juga beberapa waktu ini bukan cuma Alpri, banyak gitu. Kok nggak pada nanyain? Iya begitu kan, iya kan gitu. Kenapa harus pas Alpri meninggal kayak geger bener? Ya elah kita juga bakal meninggal kali, belum waktunya aja gitu kan. Tapi Gitu. kalau misalnya kan mungkin dari yang Panji sendiri kan tadi memang beda visi misi, konservasi dan sebagainya, lebih edukasi gitu lah ya. Ya, Tapi gara-gara ini mungkin salah satu beritanya atau temennya juga tadi saudara sempat Ya. meninggal, akhirnya banyak netizen juga tadi salah satunya. Ya. Gimana sih respon dari kakak gitu? Ya udah terima aja orang itu penilaian mereka kan. Tapi kan balik lagi ke teman-teman pers juga lebih cerdas ya bikin berita, alhamdulillah. Ya baca berita dari Detik juga kemarin kan, dari teman-teman media. Ya beliau kan dijelasin sama ibunya, ada di tulisan-tulisan berita-berita digital. Jadi coba aja baca di situ. Saya nggak mau komen karena saya takut salah. Itu saya nggak tahu, belas nggak tahu, kayak saya tidur, saya tahu kabar. Ya sama kayak kalian, saya juga berduka. Gitu. Tapi sejauh ini kakak udah termasuk yang expert lah ya dalam bidang Belajar kak, belajar. sama gitu. Saya Pengalaman yang ekstrim gitu nggak sih kak? Maksudnya selama ya kita pastilah main bola juga lari jatuh ya, apalagi mainin ular. Yang penting sih kuncinya hati-hati sama punya batas gitu. Ketika emang kita udah main hal-hal ekstrim, otomatis kita tahu yang namanya safety. Ini ada pengamanan, ada cara, ada prosedural yang harus kita lakukan. Kalau misalkan itu dilakukan, apalagi berdoa gitu kan, diawali dan akhirnya gitu, alhamdulillah atau gimana, aku rasa sih insya Allah aman-aman aja gitu.
Tuhan juga nggak tidur lah, ngerti gitu kan. Mana yang emang di hatinya kita emang punya program yang emang baik ke depan gitu. Mana yang memang belum mungkin gitu kan. Kayak gitu. Tapi selama memang di rumah sendiri memang ada maksudnya yang disangkar gitu-gitu ular dan sebagainya itu memang Itu ada, karena kan kita yayasan. Jadi aku itu sekarang dari 2020 lalu mendirikan Yayasan Masyarakat Peduli Alam dan Fauna Indonesia bersama Irfan Hakim, dan itu untuk konservasi. Untuk konservasi kepedulian kami masyarakat Indonesia yang emang peduli akan kelestarian alam dan fauna di Indonesia. Jadi kita mengedukasi dengan menggunakan media digital agar masyarakat di Indonesia mengerti bahwa kekayaan alam Nusantara itu bukan hanya kekayaan pepohonan, mineral, dan lain-lain. Ada juga hewan yang termasuk dalam ekosistem. Sehingga dari eksplor yang kami lakukan, dari program rehab yang kami lakukan, kami itu berharap gitu loh, masyarakat tuh justru bisa berempati sama kehidupan alam. Jadi kita bisa jadi bagian dari alam dan bisa respect minimal. Jadi perusak alam yang udah sadar lestari, bukan perusak alam yang malah nggak jadi pelestari atau jadi pelestari yang merusak alam, itu kan salah kayak gitu. Piaranya kan berbisa, apa punya serum tersendiri nggak sih? Indonesia itu just info cuma punya serum anti bisa ular namanya polivalen, serum umum. Jadi cuma bisa ngobatin 3 spesies ular berbisa. Jadi itu juga dari 3 bisa ular berbisa itu. Yang pertama adalah Naias putatrik atau ular kobra Jawa, yang kedua adalah ular welang atau Bungarus fasciatus, yang ketiga itu adalah Caloslasma rhodostoma atau ular gibuk. Sisanya kalau kena king cobra, kena ular ekor merah atau segala macam ya silahkan aja pasrah sama jikir. Tapi kalau di sekarang sejauh ini Hah? kan tadi kan sempat bilang emang ada yayasan gitu ya di rumah juga gitu. Pernah nggak sih kayak ada pengalaman mungkin salah satu anggota keluarga kena gitu? Apa yang Anak pertama? anak sini nak. Nah ini anakku nih, Aufa. Waktu itu dia kenapa digigit ular tuh? Sakit nggak? Dia ini namanya anak kecil. Ada ular kobra masuk ya nak ya waktu itu ke rumah. Dia pikir ular lepas dari kandang, padahal bukan. Itu emang ular alami yang emang masuk, kebetulan rumahku masih pinggiran sawah. Dan dia tangkap, digigit lah si kelingking sini. Diikat sama dia nih karena takut dimarahin sama papanya. Ya itu mendiang Alpri yang waktu itu masukin ya nak ya. 4 bulan, 5 bulan lalu karena beliau masih suka main ke rumah. Walaupun udah enggak sama-sama gitu kan. Ya gitu, aku juga kecewa waktu itu mendiang tuh, bukannya ngobatin malah diantep ya nanti gitu. Akhirnya 2 jam kemudian aku lihat, ini udah hitam. Ini kan melepuh nih, bekas-bekasnya tuh. Tuh, melepuh. Udah hitam, udah nekrosis sih sebutnya. Karena fase digigit ular tuh ada lokal, ada fase sistemik. Jadi ini udah sistemik, udah sampai ke sini dia nih. Tuh. Beruntus-beruntusnya kan bekasnya ada nih masih. Pecah-pecah kulitnya. Gitu. Ini nggak dibawa ke rumah sakit. Kita ada rahasia ya nak ya. Pokoknya tas dulu dong. Kalau pengobatan tradisional ada nggak sih yang Saya nggak tahu. Pokoknya kalau Panji itu punya pengobatan sendiri dan gue nggak bakal kasih tahu, nggak mau. Gitu aja udah. Tapi anak maksudnya sempat takut nggak? Ya iya tuh teh, namanya anak digigit ular. Tapi waktu itu Kak Panji kan maksudnya udah lihatnya itu udah pas hitam gitu ya, sempat panik. Udah hitam. Udah hitam gitu. Cuma ya kita panik pasti. Nangis udah. Namanya anak digigit ular. Berdoa sih ya. Sama yang kuasa sih aku sih gitu. Berdoa sama yang kuasa, masa iya gitu anakku diambil begitu kan. Ya aku juga begini juga buat alamnya Allah lah gitu kan. Alhamdulillah keajaiban lah. Ini mah berkah gitu kan. Ya mukjizat mah nggak bisa bilang kayak gitu ya, aku bukan nabi gitu kan, aku orang biasa, berkah lah ya, karunia lah, alhamdulillah ya deh ya sembuh. Anak suka binatang-binatang juga kan? Suka tapi nggak ada aku ajarin buat yang berbisa mah, aku cuma lebih ke arah yang emang pet animal lah ya, maksudnya yang kayak ular-ular juga yang emang hasil penangkaran yang aku pelihara. Kalau yang hasil rescue itu ya aku lepas lagi. Jadi nggak semua ular-ular yang emang hasil penangkaran dilepas ke alam. Makanya teman-teman kadang-kadang itu ular yang dipelihara lepasin ke alam. Itu bukan malah ngelestariin, justru itu pelestari yang ngerusak tuh yang begitu. Paham yang begitu yang harus dihilangin dari masyarakat Indonesia. Gitu. Karena kita tuh harus jadi perusak alam yang sadar lestari. Maksudnya, aku bilang perusak alam, kita semua tuh perusak alam selama kita nonton ini, video ini. Karena menggunakan handphone yang dicas dari listrik, pasti dong. Nah itu yang kita pesen. Gitu loh, dari negara. Nah negara udah ngelakuin rehabilitasi, reklamasi, udah macam-macam, udah. Nah kita udah ngelakuin apa untuk alam? Belum kan? Makanya kita bergerak lewat yayasan ini untuk peduli terhadap fauna dan alam Indonesia gitu. Terakhir nih Kak, mungkin ada nggak sih maksudnya sejauh ini juga kamu udah berkelana, edukasi dan sebagainya, walaupun tetap masih banyak juga masyarakat yang kurang sadar gitu ya. Ya. Sempet kayak kapok nggak sih atau kayak nyerah aja lah, males lah gitu. Berkali-kali Kak. Tapi mungkin ini udah jadi kodrat ya sama butuh. Iya butuh
dukungan semua orang maksudnya. Iya, ya. Dan ketika udah didukung, nggak banyak juga yang emang menghujat, yang emang menyepelekan, tapi banyak juga gitu justru yang lebih banyak juga yang support, mendoakan baik gitu, terus kemudian mendukung juga gitu program ini, akhirnya bikin aku lebih semangat gitu. Yang aku tadinya down udahlah malas gitu, lebih ke arah bikin konten juga explore aja lah gitu kan, explore lihat tempat-tempat indah di Indonesia kan, kita lebih review hewan-hewan di alam, nggak usah bikin kegiatan-kegiatan konservasi apa segala macam edukasi, toh mereka nggak peduli juga. Tapi tiba-tiba ya Allah dukung dengan cara lain. Ada beberapa orang yang justru tadinya memang ke aku nilainya emang kurang baik, mereka malah dorong, ngapain lo? Katanya kok lemah, ayolah gitu. Ya bangkit lagi. Ini udah kayak, mungkin Panji mah udah nasibnya kayaknya sama alam, sama hewan gitu, sama ular apalagi. Tapi harapanku intinya aku nggak mau berdoa yang enggak buat hal-hal yang nggak baik. Aku pengen semuanya baik-baik aja. Manusia baik-baik aja, alam baik-baik aja. Insya Allah aku juga pengen baik-baik aja gitu sama. Terima kasih Kak. Makasih. Panji, aku boleh minta